Bagaimana para wali-waliullah di dalam masa khalwatnya selalu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para sufi selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, Tuhan jangan kau simpangkan hati kami, gelincirkan hati kami menjadi menyimpang sesudah engkau berikan hidayah kepada kami. Saya dapat hidayah Islam, saya dapat hidayah duduk di majelis ilmu. Jangan kau simpangkan, jangan kau gelincirkan, jangan kau cabut, jangan kau hilangkan nikmat itu. Tapi wahab lana min ladunka rahmah, anugerahkan kepada kami rahmat, sesungguhnya engkau maha pemberi. Tuhan, jangan gelincirkan hati kami sesudah kami diberikan hidayah. Anugerahkan rahmat-Mu kepada kami. Apa itu maksudnya? Jangan kau gelincirkan dan anugerahkan rahmat. Minta rahmat. Bukankah hidayah itu dari rahmat Allah? Tadi udah bilang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kita dikasih hidayah. Kenapa kemudian kita minta rahmat lagi? Ada apa ini? Kan hidayah dan itu dari Allah, rahmat juga. Ngapa kita masih minta juga? Ngapa masih minta juga? Rahmat dari Allah. Wa nukrati ba'dal ma'rifah, kekufuran sesudah makrifat. Kalau fikrati, kebingungan sesudah mengenal Allah. Mengenal Allah kok jadi jauh. Tahu Rasulullah nggak demen sholawat, musibah. Tahu Rasulullah butuh sama syafaat, nggak mau dekat sama Rasulullah, musibah. Tahu bahwa sholat wajib nggak ngerjain, musibah. Namanya musibah fiddin, musibah pada agama. Tahu bahwa sholat itu penting ilmu, kagak mau ngaji, musibah. Musibah yang gede itu bukan gak punya duit, enggak ngaji. Orang yang kagak mau ngaji itu musibah terbesar, namanya musibah fiddin. Kalau kita nggak punya duit, masih ada yang punya duit bakal dibagi zakat. Nah kita nggak mau ngaji, gimana lagi cara beneran kita perlu ibadah? Sedang ibadah tuh kalau pengen sah butuh nggak mau ngaji, ya udah wassalam. Kalau hidup cuma makan, main, tidur, sapi bisa. Kerja bisa sapi. Berangkat pagi itu ke ladang, pulang ke rumahnya, tidur. Kalau begitu, di mana kelebihan akal yang diberikan? Ngaji sebagai syukur nikmat akal. Jangan kamu ngaji, rugi, musibah, kebingungan sesudah ma'rifat. Kalau menuruti ingkar, kufur sesudah Islam. Dapat hidayah menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qultu ana, berkata aku, taqdiruhu wallahu a'lam, adapun
adapun takdirnya Rabbana la tuzigh qulubana. Wallahu a'lam. Betul ya? Anna wajadna minka ni'matan. Sesungguhnya kami wajadna, yaitu telah mendapatkan oleh kami minka daripada engkau nikmatan akan satu kenikmatan. Fatama'na fi ukhra, maka kami berharap pada nikmat yang lain. Fa innaka antal jawadul wahhab, maka sesungguhnya engkau engkau al-jawad, yaitu Tuhan yang maha pemurah, al-wahhab, lagi maha pemberi. Fakama wahabta lana maziyatal in'ami fil ibtida, fahab lana rahmatal itmami fil intiha. Maka sebagaimana kau berikan bagi kami maziyatal in'ami, akan keistimewaan atau fadilah nikmat pada permulaan, fahab lana rahmatal in'ami fil intiha, maka berikanlah olehmu bagi kami akan rahmat kesempurnaan fil intihai, pada kesudahannya. Ama tasma'u waihaka anna awwala du'ain 'allamahu rabbul alamin ibadahul muslimin alladzina astafahum min baini khalqihi hadza du'a. Apakah tidak mendengar oleh kamu? Waihaka, celaka kamu kalau sampai enggak tahu bahwa permulaan doa yang mengajarkan akan doa oleh Tuhan semesta alam, ibadahul muslimin, pada hamba-hambanya yang muslim, alladzina astafahum min baini khalqi, orang-orang yang memilih oleh Allah akan mereka di antara makhluknya. Hadza doa, permulaan doa itu yaitu ini doa. Qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, berikan hidayah olehmu akan kami as-siratal mustaqim, akan jalan yang lurus. Ay sabbitna alaihi, yakni teguhkan olehmu akan kami alaihi, atas jalan yang lurus. Wa atimhu lana, langgengkan olehmu akan agama, akan siratal mustaqim, lana bagi kita, bagi kami. Hakada tatadarra'u ilaihi, seperti inilah kau merendahkan diri kepada Allah. Fa innal khataba azimun, maka sesungguhnya perkara itu besar adanya. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, kata Imam Al-Ghazali menyuruh kepada kita bagaimana kita harus merenungi tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Kita disuruh doa kemarin, banyakin baca doa ini, kata Imam Ghazali. Sesudah kita bersyukur kepada Allah, kita harus mengakui tentang kelemahan kita, kekurangan kita di dalam mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita, kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Banyakin doa begini, kata Imam Ghazali, ya Allah, ya Maulaya, kama bada'ta bil ihsan bifadlik min ghairi istihqaq fa'atmimhu bifadlika aydan min ghairi istihqaq. Kata Imam Ghazali, ya Allah, wahai Tuhanku, sebagaimana memulai Engkau dengan kebaikan, semata-mata anugerahmu tanpa kami berhak mendapatkannya. Enggak minta, Kau kasih nikmat itu. Enggak minta kita lahir, dikasih Allah. Enggak minta kita beriman, kita lahir bapak ibu kita muslim jadi mukmin. Enggak minta jadi umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah bapak ibu kita bukan umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, tapi termasuk umatnya Nabi Muhammad pun kita menjadi umatnya Nabi Muhammad tanpa kita minta. Sebagaimana kau memulai kebaikan itu tanpa berhak mendapatkannya, tanpa minta, maka sempurnakan olehmu nikmat itu tanpa kami berhak pula, yakni tanpa perlu kami ini bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang kami tidak paham, yang kami kurang pandai untuk mensyukuri dengan kesyukuran yang paling tinggi. Bagaimana para wali-wali Allah di dalam masa khalwatnya selalu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para sufi selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, Tuhan, jangan kau simpangkan hati kami, gelincirkan hati kami menjadi menyimpang sesudah Engkau berikan hidayah kepada kami. Saya dapat hidayah Islam, saya dapat hidayah duduk di majelis ilmu. Jangan kau simpangkan, jangan kau gelincirkan, jangan kau cabut, jangan kau hilangkan nikmat itu. Tapi wahab lana min ladunka rahmah, anugerahkan kepada kami rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Tuhan, jangan gelincirkan hati kami sesudah kami diberikan hidayah. Anugerahkan rahmat-Mu kepada kami. Apa itu maksudnya? Jangan kau gelincirkan dan anugerahkan rahmat. Minta rahmat. Bukankah hidayah itu dari rahmat Allah? Tadi udah bilang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kita dikasih hidayah, kenapa kemudian kita minta rahmat lagi? Ada apa ini? Kan hidayah dan itu dari Allah, rahmat juga. Ngapa kita masih minta juga? Ngapa masih minta juga rahmat? Kebingungan itu aku jawab, saya jawab, begini maknanya ayat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sebelum ngomongin wa hab lana, kami ini telah merasakan
nikmat yang kau berikan kepada kami, nikmat hidup, nikmat ada di alam dunia, nikmat iman Islam, nikmat jadi umatnya Nabi besar Muhammad, nikmat rajin di majelis ilmu, nikmat berselawat, nikmat baca ratib dzikir, nikmat baca Quran biar kata seaina. Kita banyak dikasih nikmat, nikmat masih makan biar kata dolar mahal. Itu juga bukan sekali makannya 3 kali, 3 kali juga belum termasuk bakso, mie ayam, ramen. Oh, hokben ya, hokben. Belum termasuk. Kami rasakan nikmat itu pada kami. Kami pun berharap nikmat yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kami dapat hidayah. Itu nikmat dari Allah. Tapi kami minta juga nikmat yang lain. Tuh, wahab lana min ladunka rahmah. Kami butuh nikmat yang lain. Kami butuh nikmat yang lain. Wahab lana min ladunka rahmah. Jadi jangan dianggap keliru. Tuhan, saya udah dapat hidayah, tapi saya minta rahmat. Kata orang, lah, emang hidayah bukan rahmat? Bukan begitu. Makna ayat ini, ya Allah, kami telah rasakan nikmat yang kau berikan sama kami. Nikmat hidayah, iman Islam, nikmat jadi umatnya Rasulullah. Tapi saya masih kepengen diberi nikmat-nikmat yang lain. Sebab fa innaka antal jawadul wahhab. Engkau itu pemurah, maha pemberi. Maka maha pemberi bagaimana? Kok ujungnya innaka antal wahhab? Engkau maha pemberi, emang belum diberi? Begini maksudnya innaka antal wahhab. Kenapa para sufi ngebulak-balik bacaan ini sebagai bahan permintaan daripada mereka pada begini, sebagaimana kau berikan kepada kita nikmat hidayah iman Islam fil ibtida, di permulaan artinya tanpa minta dikasih. Wahab lana min ladunka rahmah. Wahab lana, apa itu maknanya? Berikan kami rahmat, penyempurnaan nikmat itu. Kalau kau berikan saya rezeki, berikan pula kesyukuran. Kalau kau berikan saya ini nikmat iman Islam, berikan juga saya kemampuan mensyukuri nikmat iman Islam itu pada akhirnya. Ini makna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Tuhan, anugerahkan saya ini kesyukuran. Maka kalau hak kesyukuran berat, kita tak bisa. Coba kita pikir, kita makannya nikmat, lalu kita makan dari makanan ini nikmat juga bisa punya, ada gigi segala macam. Singkatnya udah masuk perut tuh makanan, maka kita ucapkan alhamdulillah sebagai syukur kita dikasih makan sama Allah. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah
alhamdulillah ini kalau mau jujur nikmat Allah juga. Nikmat Allah bukan? Nikmat. Dari mana? Banyak orang habis makan kagak ucap banyak. Mana ngaji juga orangnya berminat. Banyak. Habis makan gak mengucap. Berarti alhamdulillah itu nikmat Allah bukan? Yang kudu disyukuri. Maka kudu ada alhamdulillah lagi yang kedua. Alhamdulillah aku diberikan kemampuan habis makan mengucap kudu ada alhamdulillah kedua. Nah, alhamdulillah kedua itu nikmat juga dari Allah. Banyak orang yang habis makan baca alhamdulillah tidak menganggap alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Kita dikasih pemikiran bahwa alhamdulillah ini kudu di alhamdulillahi lagi. Maka alhamdulillah yang kedua nikmat juga dari Allah. Kudu disyukuri, kudu di alhamdulillahi lagi. Bila itu kita nggak bisa kerja. Terus aja. Sebab alhamdulillah ketiga ini nikmat. Kudu ditambah lagi satu lagi. Alhamdulillah keempat itu juga nikmat. Banyak sampai segitu. Kudu di alhamdulillah sampai mati kita. Maka kita kudu sadar dalam syukur itu, jangan bangga. Dalam syukur itu sadar masih banyak kekurangan. Masih banyak kita kurang mensyukurinya. Masih banyak. Zakat umpama. Zakat kan gak besar. 2,5%. 2,5%. Nggak besar. PPN aja naik dari 10. Berapa? Udah 13. Dari 11 naik lagi 13%. Ya Allah. Begitu 13%. Berarti sembako kemarin itu ya gitu. Perlu digantiin. Yang kemarin. Jadi 13%. Nah, ente ambil sih. 13%. Ini 2,5%. 2,5. Maknanya kecil. Kecil dari mana? Saudara punya duit 100 juta. 100 juta. Berapa zakatnya? 2 juta. 2,5 juta suruh diberikan kepada mustahik. Sisanya berapa? 97,5 saudara buat hura-hura surga. 97,5 juta buat senang-senang kita. Yang suruh dibagi 2 juta dikit. Sisanya 97,5 juta buat hura-hura kita, senang-senang kita, beli mobil lah, beli motor lah, beli apa lah, handphone lah, jalan-jalan lah, surga. Ingat, enggak kayak KPN 13% tadi. Lah kalau 13%, apa enggak 13 juta? Betul enggak? Kalau kayak 2,5 juta, surga. Surga. Tapi kita bisa berzakatnya itu nikmat dari yang kudu disyukuri. Kudu disyukuri. Syukur alhamdulillah. Nggak kayak PPN ini ajaran Islam. Udah syukur naik 11. Belum lama juga. Berhenti aja belum naik 2 kali. Kata dia. Ini kudu ditambahin dengan sedekah sebagai syukur. Ditambah sedekah. Ini bisa sedekahnya. Ini nikmat juga dari Allah. Kudu sedekahin lagi. Habis. Maka dengan kesyukuran itu harus ada di hati kita pengakuan dan kesadaran betapa kita masih belum syukur yang sesungguh. Kudu ada.
Maka dibimbinglah kita dengan bacaan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Sebagaimana kau berikan nikmat itu tanpa capek-capek kita, maka sempurnakan nikmat itu dengan rahmatmu supaya saya pandai bersyukur. Maka kalau saudara minta rezeki yang Allah diterusin, buat bekal ibadah, jangan kaget. Begitu. Maka mintalah barokah. Barokah itu pasti rezekinya bekal ibadah. Rezeki halal yang luas buat bekal ibadah. Maka nikmat ini penting kita. Kenapa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana? Jangan kau gelincirkan. Emang bisa digelincirkan? Kata Imam Ghazali, waihaka, celaka kau. Kalau PK kau kagak dengar, perlu Anda tahu doa yang pertama kali dibimbing oleh Allah dalam sholat kita, dalam Al-Quran. Kita sholat kudu baca suratul Fatihah. Tambah baca Al-Fatihah, sholat kita nggak sah, karena rukun daripada rukun sholat. Di Fatihah, Bismillah, nah ini pujian Allah. Alhamdulillah, pujian Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, pujian Allah tentang sifat Allah. Maliki Yaumiddin, pujian Allah tentang sifat jalaliyahnya Allah. Bila tadi jamaliyah, kamaliyah, ini jalaliyah, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah sebagai i'tiraf bahwa kita memang menjadi hamba yang penuh ibadah. Apa doa yang diminta? Wa iyyaka nasta'in, kepadamu minta. Minta tolong. Minta apa? Yang pertama kali dibimbing kalau ngomongin minta kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Suruh baca ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Dinul Islam. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya siratal mustaqim dinul Islam. Dinul Islam. Apa itu beri kami hidayah agama Islam? Beri kami hidayah agama Islam. Nih tafsirnya nih, ihdina tuh. Sabitna ada. Mantepin dalam Islam. Sebab Islam ini bisa goyang keislaman. Sedang Islam ini mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, namanya Allah. Tuhan yang di rumah Allah, Tuhan yang di masjid Allah. Sama. Ini bisa beda. Ketika di masjid dia pakai baju koko, di rumah kaos oblong partai aja kemarin ya. Pakai kaos oblong dan kenapa enggak dibawa kalau oblong ke masjid? Tuhan di masjid beda dengan Tuhan yang di. Kalau sama, kenapa enggak kayak waktu di masjid ketika sholat? Di rumah pakai koko juga. Begitu. Kenapa enggak rapi? Karena kita punya pikiran Tuhan di rumah enggak lihat. Maka kaos oblong aja. Dan kalau Tuhan di masjid lihat. Oh enggak, di masjid juga lihat, di rumah juga lihat.
Cuman kalau lihat orang, berarti ibadahnya karena orang, bukan karena Tuhan. Begitu ibadahnya. Oh enggak karena Tuhan. Oh, kenapa beda perlakuan? Kan Tuhannya sama. Maka dibimbing ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah. Dinul Islam. Emang belum Muslim? Kan ada yang kayak begitu ngerti. Tuh lihat. Lu kalau sholat minta jalan yang lurus, berarti kamu belum lurus. Ini karena dia letak bahasa, bukan maksud ayat. Kata Imam Ghazali bukan itu maknanya sabitna. Syekh Nawawi Al-Bandri dalam tafsir adimna, langgengkan kami dalam Islam, hujamkan Islam sampai mati. Itu ihdinas siratal mustaqim. Sebab ada orang muslim bisa geser, orang ngaji bisa dicutik, kamu Allah bisa berhenti. Gampang Allah mau nyutik, gampang. Cutik aja. Amal. Apa jelek-jelekin kiainya aja. Atau dia dengerin ada orang jelek-jelekin kiainya, mulai dia ngaji. Gampang. Maka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sama. Allah bimbing dalam salat idh hadaitana. Ihdinas siratal sabitna alaih. Teguhkan kami memegang Islam. Teguhin. Wa adimhu lana, langgengin, kekelin, biar kekal Islam ini di dada kita ampe mati. Inilah yang kemudian diajari nama Allah. Sehingga para sufi selalu banyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Anda kan banyak sekarang tinggal di negeri atas angin yang kerjaannya tidak pernah jadi pekerja tetap, outsourcing, kontrak yang kagak jelas. 2 tahun, belum 2 tahun, belum setahun, kalau keterima lagi apa kagak? Bingung. Banyakin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bila ini dibaca-baca, kepilih lagi besok, masuk lagi kontraknya. Kalau ini sering dibaca, masuk lagi. Biar kita jangan digeser-geser. Rabbana la tuzigh. Dapat nikmat, banyakin baca ini. Bisa tahajud, banyakin baca ini. Biar nggak berhenti. Bisa baca sholawat, baca doa ini. Baca doa ini. Santri kita orang, saya tidak bisa salam, jangan tinggal baca ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tuhan, jangan simpangkan hati kami. Udah teman baca sholawat ini, jangan. Ada aja cara Allah nyimpangin kita. Baca sholawat kayak begitu, kagak ada sayyidinanya, kurang ajar nih. Sama Nabi gak ada sayyidinanya. Iya juga ya, berhenti. Baca kagak gitu yang lainnya. Gampang aja cara orang cuti. Gampang aja. Begitu. Padahal sesuatu yang ada sendiri juga ada banyak. Begitu. Emang ajarnya begitu, kalau obat seharinya sekali, ya udah sekali. Emang obatnya begitu. Goyang, udah gak manjur, gak yakin. Tuh begitu. Gampang kalau dicuti kamu tuh gampang obat. Duit banyak, kurang bisa bersyukur, cuti kamu. Nyalon dia. Soalnya dia cuti padahal. Lagi disimpangin ya. Nyalon dia. Bisikin lagi, serangan fajar. Mana duit udah habis, mana pagi. Ini kudunya kolain rumah
rumah di sekolah juga, bukan orangnya, rumahnya sekolah juga. Seminggu habis serangan fajar, serangan jantung, mati habis, nggak punya lagi, baru dia nyasar 4 miliar. Kalau disumbangin di musola ya kayaknya bagus ya. Bagus kalau kelihatan. Oh bagus. Wah. Coba kalau bersedekah. Begitu. Mare. Kayak begitu. Jadi Allah tuh kalau mau nyutik gampang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Apa itu wa hab lana min ladunka rahmah? Kalau Anda diberi rezeki, Anda minta kesyukuran. Kalau diberikan sehat, minta kelanggengan kesehatan. Kalau belum punya istri, minta punya istri. Wa hab lana min ladunka. Udah punya istri, minta dikasih anak keturunan. Udah punya anak, minta dikasih rezekinya kolahin anak. Udah dikasih wahablan itu rahmah, minta kasih rezeki biaya ngawinin. Kan nggak ada bisa-bisa itu. Nah itu jangan tinggal doa itu. Hebat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Itu sama dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Maka maknanya sabitna alaih wa atim fulan. Kekering langgeng. Apanya nih? Minta, jangan seperti ini kita kudu banyak meminta kepada Allah. Akui kesyukuran kita belum maksimal Allah. Kesyukuran kita. Akui. Fa'inal khutbah azim. Urusan ini berat. Maqam syukri, maqam ketujuh ini banyak yang tergelincir. Banyak yang tergelincir. Banyak. Dicutik dia guru ngaji. Dagang aja ini mau musim kurban. Dagang mau apa? Mau apa? Musim kurban. Itu kambing di Jawa sekian, dijual sekian. Apa enggak untungnya sekian? Kali aja 1000 ekor. Apa enggak ente bakal miliaran? Kata yang bisikin, kata si guru ngaji. Iya juga. Begitu. Iya juga. Baiklah. Akhirnya dia dagang kambing. Dan kambing. Dia nggak pikir, yang dipikirin untung. Dia dengan kambing kagak, ngerti kambing kagak. Dibawa dari Jawa Timur, tuh kambing diri aja dari duduk di truk. Coba aja kita diri aja. Ada juga yang mati sakit. Kan dipikirnya kan gitu. Yang pikir untung begitu. Yang dipikir udah dibawa. Muridnya kagak beli. Muridnya kagak beli. Orang lain mau beli, orang lain yang belum ngaji beli, murid kagak. Ini murid
kurang ajar. Rakap sama guru, kata dia kagak apa, kagak beli. Ada aja cara Allah nyuntik dia untuk jatuh. Gara-gara begitu diomelin tuh murid, kagak beli sama dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya muridnya barangkali guru si dagang, tapi mahal ini. Ada yang murah, ada dasar. Mungkin namanya orang dagang. Dia nawar, guru, astagfirullah. Boro ente sedekah kayak sama guru, pakai nawar lagi. Emang dasar murid songong. Salah lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Udah, kalau ente jadi guru udah ngajar aja. Kalau muridnya minta iklan, kalau nggak minta ya udah. Jangan, nantinya bakal begitu. Enggak usah. Yang murid kurang aja. Enggak begitu. Wadakan. Ya enggak begitu. Namanya orang beli kemana aja boleh. Enggak ada kewajiban. Begitu. Orang begitu. Ya. Maka kita juga ya biasa aja kalau kita dagang, kita nggak beli ya nggak apa-apa. Hak Anda mau beli di warung mana? Begitu tugas kita. Jangan ditaruh di hati. Kalau ditaruh di hati repot. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau enggak mandi dalam hidup orang ngaji hadir majlis begitu. Gila tuh guru, gua kagak diberangkatin umroh, anaknya bukan, pengen diberangkatin, anaknya bukan, begitu. Hadirnya kagak, pengen berangkat, emosi apa? Karena dia nggak paham dalam hidup, enggak paham. Berarti namanya thalabatul manfa'. Ngajinya ada kepentingan. Ketika kepentingannya kagak dapat, mulai iya jelek-jelekin guru. Ketika kepentingannya enggak dapat, namanya thalabatul manfa'. Begitu. Ngaji karena kepentingan, mau nyalon dewan ngaji kagak jadi berhenti, namanya thalabatul manfa'. Begitu. Kapan ngaji mau pengen benar, begitu pengen benar. Kalau dipilih dia untuk berangkat, namanya hikmah, bukan 7. Kalau jadi 7 repot, bahaya, enggak benar, oke, enggak benar. Ada orang punya duit banyak, miliaran,
di bank apa? CA bank kagak ngambil nomor antrian, kagak ngambil nomor, duduk aja di situ dari jam 8. Kira-kira dipanggil nggak? Dipanggil nggak? Kenapa? Hah? Hah? Tidak ngambil antrian. Hah? Tidak ngambil. Kagak ngambil antrian. Kalau pengen dipanggil umroh, nyetor sama tuh guru baru panggil banget. Gitu. Karena apa? Nyetor kagak. Pengen dipanggil. Itu yang punya duit di BCA. Benar. Ini BCA Mandiri nih. Banknya. Oh Mandiri. Itu Bank Mandiri. Bank Mandiri. Itu yang duitnya miliaran, nggak ngambil antrian, kagak dipanggil. Kita kagak punya duit, kagak punya. Begitu. Pengen dipanggil duduk di Bank Mandiri, panggil nggak? Boros. Ngambil antrian juga ditertawakan. Antrian apaan? Kok kagak ada. Jadi harus paham itu. Minta hidayah, dicutik sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ning aja kudu masih minta rahmat. Coba doa habis taklim enak. Hadratus Syekh Muhammad Syafi'i Adami memilih dari sekian banyak doa untuk kita baca habis taklim. Ya Rabbana taraf dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nih ulama dari Sada Ba'alawi bin Tahir Al-Haddad hidupnya. Kalau bin Tahir itu ke atasnya Al-Haddad. Ya Rabbana tarafna, Tuhan saya ngaku bi annana taraf, saya ini melakukan dosa banyak. Wa annana asrafna, atau pada bi annana ada batu, nggak boleh inna. Wa annana asraf, juga saya ini melampaui batas. Dari batas-batas agama saya lewat, larangan saya kerjakan, perintah saya tinggalin, sehingga ala ladzo asyraf, dekat sama neraka. Itu habis ngaji masih begitu, fatub alaina taub, saking Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana min ladunka rahmah. Kita minta rahmat, butuh rahmat, butuh. Makanya ihdinas siratal mustaqim diulang-ulang terus setiap sholat minimal 17 kali dalam sehari semalam. Saking penting mensyukuri nikmat Islam ini, jangan sampai geser. Yusbihul mar'u musliman mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi masih muslim, sore kafir. Begitu. Barusan sholat Jumat, barusan keluar nyolong sendal. Yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran. Belum yumsi. Begitu sudah. Allah tujuti. Makanya ditutup sholat, ya muqal libal qulub sabit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang bolak-balikin hati, ini hati,
biar mantap dalam Islam. Islam. Karena kita kurang mau menghayati dinas siratal mustaqim. Karena kita kurang mau membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana. Kurang. Maka lihat muslim banyak di kita punya negeri, tapi kayak gue nggak bisa jadi penentu. Muslim banyak, tapi muslim hanya menjadi bulan-bulan. Adanya kalau pemilu aja, baru muslim itu dihormati. Kalau mau pemilu, habis pemilu mau nggak ada harganya, nggak ada. Mana ada anggaran negara muslim 90%, ini 90% yang memilih saya adalah muslim. Maka anggaran negara 90% demi Islam. Nggak ada. Nah, untuk begitu. Karena dan kita juga tidak berpikir begitu. Jangan salah, jangan menghina pemimpinnya. Enggak benar yang menghina. Emang pilihan kita. Kita yang memilih, masyarakat juga begitu. Kan dikasih sembako, kasih ini. Ya, loh kenapa korupsi? Ya itu udah begitu. Kita duluan. Coba kalau kitanya benar. Ya, karena bareng. Dan pemimpin tahu sikap kita tuh kayak begitu. Pagi hari, bentar. Kayak begitu sih. Intinya maksud kita, syukur nikmat itu penting, tapi akui kekurang maksimalan kita di dalam mensyukuri nikmat. Maka minta nikmat itu biar langgeng. Makanya ihdinas siratal mustaqim diulang. Kata Imam Ghazali bahkan wakila Imam Ghazali. Ada ulama kata Imam Ghazali, innal hukama'a, bahwa ahli hikmah itu bukan yang orang kita sebut orang pintar, begitu, bukan itu. Mau kemana? Mau ke orang pintar, bodoh dia. Kan dia mau ke orang pintar, dan mbah, kalau pintar, gimana ini? Ente ini ada yang agak demen wali, dia bisa neropong. Kata kita, siapa mbah? Merem lagi tuh simpang. Orang dekat ini. Orang dekat. Si anu ini. Kata kita, bah, siapa namanya? Bah, merem lagi. Takut fitnah. Kata simbahnya, kalau begitu nggak usah datang orang pintar-pintar begitu, ke rumah saya aja. Saya juga bisa. Kalau timbang begitu doang. Terus bukan orang pintar, jawab. Kamu ini ada yang gak suka. Boros saya Rasulullah juga bah Rasulullah yang akhlaknya baik, kagak ada dosa. Ada yang agak demen. Begitu. Ada yang agak demen. Apalagi saya. Terus bukan hebat. Siapa bah? Merem lagi nih. Orang datang. Atau buku bah orang Papua mau kenal juga kagak, atau Kebayuran juga kagak. Beli kebun mangga kagak kenal dia. Begitu. Semua juga orang dekat, Pak. Itu biasa. Jadi itu udah ganggu kayak.
Ahli hikmah tuh orang yang bisa dandanin hati dari bengal jadi nur. Bahasa kitanya orang sufi. Teman gua sufi itu sih sulit finansial. Itu mah sufinya sulit finansial. Itu bukan sufi itu. Begitu banyak masalah. Tandanya keluhannya cicilan. Itu sih bukan sufi, sulit finansial. Bukan itu. Ini sod sufi. Ini emang repot, banyak pelesetan lahirnya. Jadi repot ngomongnya. Ahli hikmah itu orang yang mengerti ahwalul qulub, mengerti seluk beluk jiwa. Bahasa kitanya ahli tasawuf. Para ahli tasawuf itu mengadakan riset. Innal hukama nadharu, kata Imam Ghazali. Para ulama-ulama tasawuf mengadakan riset. Apa itu riset lagi? Penelitian. Begitu. Ngecek. Udah diteliti. Ternyata setelah diteliti, cobaan yang ada di dunia ini cuma 5. Tidak lebih. 5 doang. 5 cobaan. Pancasila. 5 panca cobaan. Ada 5 cobaan. Enggak lebih. 1 di antara 5 menimpa kita. Ini cobaan. Lihat aja, ada nggak kita di situ? Begitu. Ini cobaan. 5 cobaan. Itu cobaan. Di luar ini bukan cobaan. Kalau mau nyari cobaan ini aja. Di luar ini bukan cobaan, bukan musibah. Kitanya yang membuat itu musibah. Sebetulnya bukan. Musibah itu cuman 5. Pertama, kata Imam Ghazali, al-marad fil ghurbah. Al-marad fil ghurbah. Sakit di perantauan. Di perantauan sakit. Lagi merantau sakit. Itu coba. Tapi kalau di rumah sakit, mau di rumah sakit, bukan rumah sakit, di rumah kita itu bukan cobaan. Ada yang nemenin, ada yang ngambilin makan, ngambil minum, begitu. Itu nggak perlu setelah sama. Biasa itu. Yang namanya cobaan itu kita sakit, kagak ada siapa-siapa. Itu namanya cobaan. Sakit kagak ada siapa-siapa. Di perantauan. Itu cobaan, musibah. Itu bisa bikin stres. Kayak corona. Ya kita sih banyak orang, cuma disingkirin. Itu jadi mati. Matinya gara-gara disingkirin ini. Di grup PA itu baca grup PA, baca di RT kita ada yang positif, baru katanya udah pasti aja si Anu, dibilang si Anu kagak boleh lewat depan rumahnya, mutlak. Dikata waras rada-rada, dikata rada waras. Jadi kayak corona tuh jalan. Jadi sehingga dia ngeri lewat gangnya pakai mood. Cuman di hatinya ada juga kasihanan. Sialan banget. Kirim juga nasi uduk.
Karena kasihan. Ngasih uduk cuma ngasih uduknya di pagar. Begitu apa nggak kayak anjing tuh? Kayak begitu. Taruhnya di pagar. Ngalamin, ya Allah ngalamin. Apa agak stres tuh yang sakit? Yang sakit itu perlu dihibur, bukan dijauhin. Itu yang bikin mati. Al marad fil ghurba, sakit dijauhin. Udah ada. Orang sakit itu perlu ditemani. Begitu. Itu musibah tuh namanya. Yang kayak begitu. Siang nih. Jadi matinya itu bukan karena penyakit. Hah? Karena disingkirin. Begitu. Kalau mati mencoba aja diumumin. Sampai sekarang juga kalau diumumin nih, dari Sabang sampai Merauke, Sabanari banyak gak? Ya banyak mati. Cuma kagak diumumin aja. Coba aja rumah sakit ada berapa tuh dari Sabang sampai Merauke? Catat. Ada berapa? Sekian. Suruh diumumin Sabanari. Waduh, Sabanari orang mati. Itu biasa. Gara-gara diumumin mulu yang ini. Kita sakit, mati dong. Ini jadi mati. Gitu. Kayak begitu. Orang mati Sabanari banyak. Umumin mau bayi lahir. Yang nyenengin. Yang nyenengin. Yang nyenengin, umumin. Yang nyenengin, umumin. Begitu. Alhamdulillah hari ini bayi lahir sekian. Jadi orang alhamdulillah kira begitu, kira itu penyakit dong dia banyak. Penyakit ini ya tambah takut aja, tambah puyeng aja dia. Ini bahaya. Jadi pertama musibah itu sakit di perantauan. Itu namanya cobaan berat. Cobaan berat. Sakit di iya itu cobaan berat. Udah sering ngecek. Itu musibahnya itu diisolasinya. Bukan sakitnya. Orang sakit mau biasa, orang sehat mau bakal ngalamin. Udah biasa. Diisolasi ini baru musibah. Ketika diisolasi, nggak boleh tengok, jangan tengok, ngapain? Jangan ditengok. Dia aja lagi bingung. Ditengok tuh ada hiburan. Tengok, kenapa bang? Ini perut ini, ya Allah melintir banget. Ya Allah, diberi lama ikan lagi banyak banget aja mancing. Gue lagi sakit, iya makan. Bagus banget, bagus. Begitu, lagi banyak ini mancing. Apalagi itu naga, mancing bandar kok. Itu yang tadinya meriang-meriang. Bentar ya, tidak ada pentingannya. Begitu, tuh ada semangat tuh begitu. Beri motivasi. Basyiru wala tunafiru. Kasih motivasi, jangan bikin orang tambah takut. Jangan. Kasih motivasi. Kalau nggak kasih motivasi udah repot. Dua, wal faqri fi syaibi. Bokeh udah tua. Itu baru cobaan, musibah. Kalau ente nih masih itu nggak punya duit, sekarang masih muda, bukan cobaan. Masih banyak harapan di depan, rezeki masih banyak. Apalagi umurnya belum 40, kaya ada dalam harapan. Kalau umurnya belum, kalau udah 40 ke atas, terima. Pakai yang ada, nggak bisa traktor ya. Begitu perjalanan hidup, begitu perjalanan hidup. Kalau kita
udah tua miskin. Udah tua miskin. Berat. Wal faqri fi syai'. Kalau kita punya rezeki sakit, ya berobat. Begitu. Nah, nggak punya apa-apa, mau bagaimana? Gitu. Fakir udah tua, udah susah. Kalau masih muda, jangan takut besok lusa bisa kaya. Jangan takut, harus semangat. Udah tua, semangat gimana, orang jalan aja pakai tongkat, suruh semangat dia kagak ada. Ini baru disebut cobaan, musibah. Kalau ente sekarang nggak punya duit, bukan musibah, emang waktunya kita berjuang berkarya. Nabi bilang inna Allah yuhibbul abdal muqtarid. Allah demen sama seorang hamba yang punya semangat kerja. Demen, jangan nganggur masih muda. Begitu, biar tua enak. Begitu. Syai' wal faqri fi syai'. Ini baru musibah. Begitu, musibah. Yang kayak begitu. Kalau masih muda, begitu. Ketiga, mati masih muda. Itu baru musibah. Masih muda. Ibadah udah banyak belum? Belum. Kalau mati udah tua biasa. Meninggal dunia umur berapa? 100 ya biasa. Kalau udah begitu, udah lewatlah dari umurnya Habibuna Muhammad SAW. Ini muda. Itu baru musibah ditanggulang. Yang kayak begitu. Kalau banyak yang mati masih kecil, ini perlu dikasih makan siang gratis. Apa susu? Iya. Kalau begitu, masih muda begitu. Kalau masih, itu baru disebut mihnah, cobaan hidup. 3 tuh. Begitu. Cobaan hidup. Keempat, al-ama ba'dal basar. Kena katarak, glukoma. Itu musibah. Yang tadinya melek, kagak melek. Udah punya. Musibah. Mau baca Quran susah, mau lewat susah. Buta. Cuma bisa nangis doang. Gimana saya ini ya? Gimana? Ya gimana? Gimana lagi kalau kagak lihat? Ini musibah. Melek itu nikmat. Syukuri melek untuk baca Quran, baca ratib, baca dalail, melek. Sebelum nanti kagak bisa lihat. Repot. Yang kelima, wan nukrati ba'dal ma'rifah. Kekufuran sesudah makrifat. Kalau fikrati, kebingungan sesudah mengenal Allah. Mengenal Allah kok jadi jauh. Tahu Rasulullah nggak demen sholawat, musibah. Tahu Rasulullah butuh sama syafaat, nggak mau dekat sama Rasulullah, musibah. Tahu bahwa sholat wajib nggak ngerjain, musibah. Namanya musibah fiddin, musibah pada agama. Tahu bahwa sholat itu penting ilmu, kagak mau ngaji, musibah. Musibah yang gede itu bukan gak punya duit, enggak ngaji. Orang yang kagak mau ngaji itu musibah terbesar, namanya musibah fiddin. Kalau kita nggak punya duit, masih ada yang punya duit bakal dibagi zakat. Nah kita nggak mau ngaji, gimana lagi cara bener? Kita perlu ibadah. Sedang ibadah tuh kalau pengen sah butuh nggak mau ngaji, ya udah wassalam. Kalau hidup cuma makan, main, tidur, sapi bisa. Kerja bisa sapi. Berangkat pagi itu ladang. Pulang ke rumahnya, tidur. Kalau begitu,
Di mana kelebihan akal yang diberikan? Ngaji sebagai syukur nikmat akal. Jangan kamu ngaji, rugi, musibah, kebingungan sesudah ma'rifat. Kalau menutrati ingkar, kufur sesudah Islam. Dapat hidayah, menyimpang. Gampang dicutik. Gampang. Maka ada orang, jangan menghina. Ada orang gampang dicutik, mau jatuh apa kek? Ngomongin nasab, cutik, diribet, bisa. Saya banyak yang nanya tentang nasab. Aduh, saya bilang, saya lagi puyeng mikirin nasib. Nasib saya aja belum jelas. Nasib nggak mau ke situ-situ. Saya lagi puyeng mikirin nasib. Belum ke sono-sono puyeng mikirin nasab. Ini nasib saya aja. Masuk surga apakah? Ini belum tentu saya. Udah ke situ-situ. Bukan yang itu. Turunan. Justru lagi puyeng mikirin tikungan. Kanan apa kiri nih tikungan. Turunan saya nggak begitu. Ini yang kita pikirin nih. Apa? Tikungan ini. Lagi puyeng saya mikirin tikungan. Belum sempat mikirin gue pulang dah, ya nggak apa-apa, begitu ujungnya. Kalau mau pulang, gue lagi puyeng, gaji mana deh, ya nggak apa-apa. Kalau nggak tanya, begitu jawab. Udah segini aja lah, ya Allah, yang nggak aja, tuh ya. Jadi kita kudu bersyukur. Tapi dengan bersyukur harus ada pengakuan kekurang maksimalan dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Segini aja. Minta izin kada tanya jawab. Doa aja untuk malam ini.